implementasinya ialah dia mencangkokkan namanya di titah Kesultanan Kosan ialah ingin diakui sebagai bagian dari pribumi. Itu. Kedua, bikin ATM lebih gampang, tidak ada pajak di situ. Artinya menumpuk kekayaan. Itu tujuan mereka. Mengaburkan sejarah dan ingin menguasai negeri ini secara step by step, dan ingin menghilangkan kebudayaan kita, mengganti dengan kebudayaan mereka. Mereka selalu memponis atau menyatakan kebudayaan kita itu adalah musyrik, tapi mereka menyisipkan, mengadopsi budaya-budaya mereka, dan itu bukan budaya Arab, itu budaya Yaman. Bukan budaya Yaman juga, itu adalah budayanya Yahudi Askenazi. Jelas kamu harus searching itu. Mac, kau kedua kalinya dengan aku di sini ya, Mac, ya. Dan otakmu itu harus diisi. Tidak malu kau sebagai putranya. Nanti saya jawab, Bunda. Slow, Bunda. Saya jawab biar Anda balik otak. Santai-santai, Bang. Santai, gantian nanti. Jadi intinya itu. Alhamdulillah dengan adanya ini kita tersadar semua. Umur saya sudah berumur, tapi paling tidak dengan adanya ini kita terbangun dari mati suri kita. Ini si Mac ini skriketan saya. Otakmu itu loh, Mac. Oh, oke, untuk yang lain juga. Cuma itu saja sih dari saya. Monggo, Bang Acong. Oke, siap. Jelas ya bahwa Babilawi tidak punya kebudayaan, makanya mereka katakan budaya leluhur kita itu musyrik. Padahal budaya dia tari zapin, tari maju mundur nginjek tai ayam. Nah, itu tarian Askenazi. Kemudian mereka ngajarin nyembah kuburan, joget-joget pargoy di kuburan, memasang foto-foto imam Syiah di masjid-masjid Babilawi. Jadi mereka mau merubah leluhur kita yang adiluhur, ilmu yang tinggi. Leluhur kita sakti mandraguna, tetapi mereka pagi siang malam membangga-banggakan leluhurnya Fakih Mukondom dan Al Mukondor. Kemudian juga mereka melakukan dongeng-dongeng kurafat. Nah, leluhur kita itu sangat tinggi keilmuannya, sudah mengetahui ilmu metalurgi. Alat musik gamelan itu orkestra, dimainkan secara bersama-sama, kayak orkestra orang Eropa. Jadi di dalam musik ada gamelan yang bahan-bahannya metal, itu hanya ada di tanah Jawi, tanah Jawa. Jadi leluhur kita itu sangat tinggi. Sebelum Islam datang sudah punya candi-candi megah. Setelah Islam datang kita punya kerajaan dan kesultanan Islam. Termasuk Mataram ada dua era Hindu dan era Mataram Islam. Baru nanti Babilawi datang. Jadi sebuah kedustaan, katanya si Rokim yang gak pernah mondok, ketua RA bilang, kami datang bukan untuk menjajah, kami datang untuk mencetak ulama palalu bau menyan. Itu dobol aja. Nah, jadi kemudian juga mereka tidak punya pahlawan, makanya semua pahlawan kita dibabilawikan. Pangeran Diponegoro dibilang itu dari Balawi, Teku Umar Cut Nyadin, semua mujahid-mujahidah Aceh. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, bahkan nggak tanggung-tanggung yang ngomong Profesor Doktor Kurai Shihab cerita kepada putrinya Mbak Nana bahwa Tuanku Imam Bonjol itu marganya Shihab. Berarti memang semua sama, bukan oknum, mereka semua pendusta. Karena memang dari asalnya mereka pendusta. Jadi ketika nenek moyang mereka masih pakai cangcut, berburu kadal gurun buat makan siang, leluhur kita sudah punya istana-istana megah dari kayu yang diukir, kayu jati, juga candi-candi peninggalan lama. Inti dari semua ini, mereka mau merubah sejarah. Kalau saja kita nggak bangun, pinjam istilah Bunda Galuh, nggak bangun dari mati suri, 50 tahun ke depan anak cucu kita cuma jadi jongos, nggak punya pahlawan untuk dibanggakan, nggak punya kiai-kiai ulama penyebar Islam, nggak punya Wali Songo. Yang dikatakan Wali Songo adalah Babilawi.
Padahal itu sudah dikatakan oleh Nat adalah dusta besar. Babilawi sekarang tinggal sendirian, tidak bisa membuktikan nasabnya. Zong di segala alat uji yang 6. Pertama dari kitab sezaman Zong, Sugro Wali Sifado Zong, dari arkeologi Zong, dari sejarah Zong, dari filologi Zong, dari tes DNA juga Zong. Kesimpulannya mereka kaum pendusta, tamu yang numpang hidup di tanah Indonesia tapi nggak tahu diri, hidup aja numpang, modar pun masih numpang tanah, kemudian maunya yang paling besar, cungkup paling besar. Duang cuk, lanjut host standby. Kang Santri dan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya pribadi adalah tujuan kenapa mereka membelokkan sejarah, membuat makam palsu. Kalau untuk menumpuk kekayaan jelas itu. Yang kedua adalah mereka ingin mencamplok bangsa ini dan dikuasai. Karena seluruh dunia sudah tahu bahwa Indonesia adalah pemilik sumber daya alam terbesar di dunia. Karena banyak sekali sumber daya alam yang belum diketahui banyak orang. Itu yang kedua, sebagai anak bangsa, mungkin secara kehidupan sosial bermasyarakat sekarang seolah semua baik-baik saja. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Pengklaman mereka seperti yang ada di VT saya, Habib Jindan mengatakan bahwa yang menentukan 17 Agustus, yang menentukan bendera merah putih itu adalah Habib. Itu sama sekali adalah sebuah penyesatan, benar-benar sebuah penyesatan. Ya, itu semua kalau dibiarkan, sesuatu yang salah dibiarkan berlarut-larut, semuanya akan nantinya anak generasi kita akan menganggap itu semua benar. Kalau benar tanah Tarim lebih mulia daripada tanah Jawa, kenapa mereka tidak tinggal di Tarim? Kenapa mereka tinggal di tanah Jawa? Dan kenapa mereka mencangkok-cangkokkan nasabnya kepada orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia? Jangan lupa, ada di videonya bahwa mereka sudah membelokkan sejarah keturunan dari silsilahnya Pangeran Diponegoro menjadi bin Ba'abud. Ada yang mengatakan itu bin Yahya. Ini yang benar yang mana? Dan sebenarnya Pangeran Diponegoro tidak ada yang bin Ba'abud bin Yahya. Nggak ada. Beliau adalah putra dari HP2. Titik. Itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Termasuk makam KRT Sumodiningrat. Itu mau dibagaimanapun, mau dibantah seperti apapun silahkan. Tapi di videonya sudah saya DM-kan kepada Kang Max Nano. Di situ Habib Lutfi mengatakan bahwa Habib Hasan disebutkan itu kan namanya KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Itu masih keponakan Ngarso Dalem Sinuwun Hamengkubuwono. Itu disebutkan sendiri oleh beliau. Jadi itu memang benar ada pengakuan beliau di sebuah video, di sebuah pengajian, beliau mengaku sebagai zuriat dari KRT Sumodiningrat. Jadi ketika Raden Dibyo meminta pertanggungjawaban dan minta klarifikasi dari Pak Lutfi bin Yahya, itu sudah sewajarnya. Kan begitu, misal saya mengaku turunan KRT Sumodiningrat, mana silsilah saya? Di Naat apakah ada mbah-mbah saya di Naat? Nah, nanti dicek dengan silsilah yang ada di Babon Keraton Jogja. Seperti itu, nggak bisa sembarangan. Jadi orang untuk mengaku silsilah itu nggak semudah itu, nggak semudah cuma ngaku-ngaku tok. Gitu loh. Saya butuh waktu 7 tahun untuk meneliti silsilah mbah saya sendiri. Jadi nggak semudah itulah orang mengklaim, oh saya cucunya ini, saya cucunya itu, nggak semudah itu. Apalagi mengaku cucunya Rasulullah. Sedangkan Keraton Jogja sendiri harus mengisbat nasab dari Nakoba Ashraf di Maroko untuk bisa menunjukkan bahwa silsilah yang dari Keraton Jogja yang menyambung ke Sunan Giri menyambung ke Rasulullah itu harus ada isbat dari Nakobah di Maroko, Nakoba Ashraf. Begitu juga dengan Sunan Gunung Jati, itu pun harus diisbat menjadi syarif. Keturunan Sunan Gunung Jati bergelar syarif itu juga harus isbat dari Nakobah Ashraf di 7 negara.
seperti di Irak dan di Jordania. Oke, jangan melebar, Bang. Tapi mohon maaf. Nah, jadi yang jelas kalau ada orang yang mengklaim bahwa bangsa ini tanpa Pahlawi tidak bisa merdeka, saya nyatakan itu adalah penyesatan sejarah, bukan pembelokan lagi, penyesatan sejarah. Karena sebelum Pahlawi didatangkan di tahun 1850, Pangeran Diponegoro sudah berjuang 5 tahun dengan julukan Perang Jawa, dinamai Perang Jawa. Itu membuat Belanda bangkrut. Dan beliau adalah ulama toreko. Jadi intinya, Pahlawi lah yang sebenarnya penjajah di negeri ini. Oke, terima kasih. Moga Bang Max untuk menanggapi Bang Max. Baik. Bang Max. Baik, Bang, baik. Dengar Bang Nano. Tenang terus. Dengar nggak suaranya? Dengar. Nah, baik ya, saya tanggapi terutama untuk yang di atas, untuk Bunda sama teman-teman semua. Itu kan pernyataan tadi dari semua itu narasinya kan dibilang Pahlawi mengklaim ya, ingin istilahnya menguasai Indonesia, mengklaim budaya, mengklaim yang lain-lain dan semua hal-hal yang buruk lah yang kita dengar. Saya tidak pernah ada mendengar mereka mengklaim, kalaupun ada itu hanya individu, jangan pukul rata. Satu lagi bisa? Tidak ada bukti ya. Pak Alawi tadi kan ada yang menyinggung. Jangan dipotong Mas, biarin dia bicara dulu, jangan dipotong. Lanjut Max. Ya, tadi terus ini ada teman yang model kayak gini nih. Bang Rui jangan dipotong, ikut aturan. Monggo Bang Max. Jadi oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ada juga yang menyebutkan tentang kekayaan alam Indonesia, itu bagus sekali. Tapi tidak pernah ada dari Mbak Alawi itu mengklaim tentang kekayaan alam Indonesia atau menguasai menjadi korporasi. Ya kan, yang menguasai satu wilayah Indonesia atau beberapa daerah menjadi pengusaha-pengusaha yang menguasai. Yang ada itu saat ini Cina. Jelas ya. Nah, satu. Terus yang terakhir tentang kebudayaan. Ya kan, masih sama. Kalau hanya satu individu, kalian selesaikan dengan orangnya. Jangan semua yang dituduh. Terus yang terakhir tentang agama ya. Kita mengetahui, saya menyebut Islam ya. Indonesia ini itu mereka banyak melahirkan santri-santri Islam, para ulama-ulama. Mereka disebut juga para ulama. Nah, perkembangan terakhir lah mereka disebut Habib dengan ulama-ulama. Jadi bukan Bang. Jika ada sesuatu, jangan dipotong dulu Bang. Saya baru menyampaikan sebentar. Ya, boleh saya lanjut? Lanjut Max. Terakhir ya Max ya, apa Max? Nah, boleh, baik. Jadi itu mereka disebut juga dengan ulama-ulama kan gitu. Nah, terus saya menyingkapi narasi Bunda tadi nih yang sangat sensitif sekali gitu. Bunda, ya narasi-narasi seperti Anda itu sering saya dengar, baik di komen politik mau di komen-komen mana itu sering saya dengar. Itu sangat tidak mencontohkan kebaikan karena kita tahu itu ada kepentingan. Jadi hati-hati dalam mengungkapkan unsur suatu kebencian kalau itu belum terjadi, belum ada bukti dan belum ada penanganan statement kan gitu dari pemerintah atau putusan dari para ulama-ulama yang diakuin. Jadi itu aja untuk teman-teman yang lain. Jadi saya berdiri di sini. Saya turunkan kalau. Jadi saya berdiri di sini tidak menyalahkan kalian bernarasi, itu saya hargai. Kan gitu, saya tidak pernah menyalahkan, tetapi saya juga punya pendapat sendiri berdasarkan pengetahuan saya. Oke, saudara-saudara. Oke, poinnya. Monggo Bang Dalan Urip. Kang Pak. Oke, terima kasih. Saya tanggapi dulu dari narasinya Bang Max Nano ya. Itu Bang Max Nano mengungkapkan logical fallacy. Artinya dia hanya berasumsi untuk sendiri. Dia bicara tidak by data, intinya seperti itu. Kalau narasi tadi yang disampaikan oleh Bang Nano tentang kaitannya dengan tadi yang disebutkan, itu semua sudah diakumulasikan oleh Bang Siaga, Bang Acil, Bang Santri juga Bang Brit ya. Hanya tambahan saja, intinya tidak ada pahlawan nasional dari klan Baalmi. Satu. Kedua, mereka berusaha mengklaim
dari tadi yang dipaparkan oleh Bang Siaga juga yang dipaparkan Bang Sandri itu mengklaim dengan maksud dan tujuan yang PSN terstruktur, sistematis dan masif, terus menerus dilakukan agar kebohongan-kebohongan itu menjadi satu kebenaran, karena kebohongan yang berulang-ulang akan dianggap jadi satu kebenaran. Nah, mereka tunggangannya untuk bisa mencapai tujuannya adalah agama. Kemudian berlabelkan orang termulia, yaitu dia menganggap dirinya sebagai cucu Nabiullah Muhammad SAW. Karena tahu di Indonesia itu kebanyakan umat Muslim, jadi mereka berusaha mendoktrin, kemudian jadi dogma yang masuk dalam pemikiran-pemikiran kaum muslimin di Indonesia yang notabene-nya buta akan sejarah. Itu. Nah, dalam mencapai tujuannya untuk menguasai suatu negara atau wilayah adalah kaburkan sejarahnya, putuskan hubungan dengan leluhurnya. Itu sudah dilakukan oleh klan tersebut, jelas itu, dengan memusrik-musrikan budaya-budaya leluhur kita, mengharam-haramkan budaya-budaya leluhur kita. Kemudian mereka memasukkan doktrin-doktrin budaya-budaya mereka. Mereka menceritakan dalam setiap ceramahnya keunggulan, kehebatan, kemuliaan para leluhurnya. Agar apa? Agar umat muslim di Indonesia yang notabene-nya warga pribumi Indonesia itu lupa akan nenek moyangnya. Dan mereka teringat dengan kemuliaan-kemuliaan para leluhur Ba'alwi, sehingga mereka mahabbah kepada mereka, kepada Ba'alwi itu. Apapun yang diminta oleh klan tersebut, karena sudah terdoktrin, akan diberikannya. Yang ujung-ujungnya nyawa pun dikorbankan kalau sudah terdoktrin seperti itu dan menjadi dogma. Mungkin hanya itu dulu, Os. Monggo yang lain. Monggo Bang Kopeng. Tadi semuanya sudah diborong ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Yang pertama, narasi Mac itu menyesatkan karena dia juga tidak memiliki data dan dia berputar-putar di sekitar situ aja gitu. Yang kedua, pengklaiman para kaum Habib Ba'alawi ini sangat menyesatkan bagi generasi kita. Karena apa? Generasi kita ini sekarang minim pengetahuannya tentang sejarah, karena kan pejuang selangkangan sudah tentang sejarah itu tidak lagi seperti zaman kita dulu gitu kan. Dan menjauhkan generasi kita ini yang berikutnya untuk cinta terhadap bangsa sendiri. Karena apa? Memuliakan Tarim dan kemudian membangga-banggakan kota Tarim. Tarim lebih mulia, bahkan Tarim lebih hebat dari tanah leluhurnya sendiri. Tanah leluhur kita itu bangsa, tanah leluhur kita itu Nusantara ini. Itu sangat-sangat menyesatkan, dan doktrin itu berjalan terus sampai sekarang. Bagaimana kita lihat anak-anak generasi kita nih, pemuda-pemuda kita itu begitu bangga dan takjub dengan kehebatan mereka kaum Ba'alawi. Maka dari itu tugas kita ini untuk kembali menyuarakan sejarah kehebatan bangsa kita, bagaimana negeri ini lebih hebat, lebih mulia daripada Tarim. Karena apa? Bangsa kita punya bahasa sendiri, punya tanggal sendiri, punya peradaban yang lebih hebat, diakui di seluruh dunia. Itu aja, Os. Terima kasih. Monggo Bang Sodolimo. Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, karena sudah didiskusikan di sini, saya hanya menyinggung sedikit, Mas. Nggih. Yang pertama, saya masih ingat pesan abah saya, karena abah saya meninggal di 89. Nggih. Yang berjuang bersama Mbah Hasim, diberikan umur panjang. Jadi pesannya beliau kepada saya secara pribadi ataupun cucunya itu diberikan satu kata, kamu nek wolak-waliknya zaman, nanti terjadi kekisruan, kamu tetap kembali ngikut ke Mbah Hasim.
Itu pesan abah saya. Karena saya masih menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dan yang terjadi sekarang ya mohon maaf, itu menghilangkan budaya Jawa, diganti dengan sebuah budaya yang asing ya bagi rakyat Jawa sendiri, itu adalah penjajahan Mas, dalam bentuk yang baru. Ya, penjajahan budaya supaya kita tidak menjadikan budaya itu sebagai kebanggaan. Padahal budaya, menurut saya pribadi, budaya itu adalah jati diri. Mohon maaf ya. Kalau jati diri kita sudah hilang, maka kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia sendiri akan hilang, Mas. Nggih. Saya sampai sekarang saya hidup di Bali, nggih, mohon maaf ya. Saya sudah 33 tahun hidup di Bali, tapi saya kalau mati harus dimakamkan di makam keluarga saya. Yang tentunya saya pribadi karena di depan rumah saya makamnya itu ya saya pasti ikut pengurus dan cawe-cawe kalau ada orang lain yang akan memba'alawikan keturunan Bani Hasyim saya. Nggih. Jadi mohon maaf karena itu saya jaga sekali. Ya moga-moga anak keturunan nanti itu mengenal. Jadi setiap lebaran saya harus pulang ya untuk tradisi nyekar lah istilahnya kalau di tempat saya, dan mengenalkan ke anak-anak saya, ini mbahmu, ini buyutmu, itu masih ada. Dari pihak saya buyut masih satu makam, laki perempuan. Dari mbah saya masih satu makam, dari bapak ibu saya masih satu makam. Jadi untuk yang merasa ya, saya sendiri merasa tergugah tampil di sini itu karena budayanya kita diganti, Mas. Mohon maaf, diganti. Seolah-olah jati diri kita mau diwalik ya. Menjadi, kalau saya jadi muslim, muslim saya harus muslim Nusantara, Mas. Saya tinggal di Nusantara. Saya tinggal di Bali sebagai minoritas, tapi saya selalu mendengungkan kalimat-kalimat tauhid dalam syiar saya. Meskipun ya hanya untuk segelintir orang yang ya kumpul-kumpul bareng. Tapi insya Allah ya syiarnya kan berbeda-beda. Jadi saya juga hidup seperti zaman, ya mohon maaf, zaman wali ya istilahnya. Karena di Bali saya hidup minoritas sebagai muslim. Dan bagi saya tidak ada masalah. Nggih. Ya syiar itu nggak harus dilakukan dengan pertumpahan darah atau dengan fitnahan. Nggih. Fitnahan itu hanya untuk menjatuhkan buat apa ya? Nanti kita juga akan menghina keyakinan kita mereka. Jadi dengan kebaikan atau contoh-contoh yang bijak itu justru malah mengena, Mas. Itu yang saya alami. Nggih. Jadi saya sendiri juga merasakan, oh ya Allah, ternyata dulu mbah wali-wali saya itu berjuang itu dengan hal-hal yang apa ya, bijaksana gitu ya, tanpa harus membentur. Nggih. Itu sudah menjadi kultur ya, karena saya pribadi bukan mengatasnamakan ya, sebenarnya kalau saya di telinga saya sendiri, termasuk saya itu keturunan sebelum Mataram nggih, di Mbah Haryo Penangsang nggih, itu mohon maaf abah saya selalu mengatakan karena saya punya kuda pacu banyak ya, sampai Suharto Cup di Pulau Mas itu warna nafas, nggih. Jadi kuda warna nafas itu adalah pantangan. Siapa yang mantangi, Mbah? Siapa yang nggak bolehin? Ya Mbah Haryo. Mbah Haryo siapa? Ya Mbah Haryo Penangsang, dia bilang begitu. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Nah, itu yang saya cari terah saya lewat Mangkunegaran, nggih, untuk menyisir. Beberapa hari saya diantar langsung oleh pihak-pihak keraton yang masih sekarang kontak dengan saya. Itu diantarkan ke makam yang di Mbah Joko Tingkir, yang di Kota Kulon, Kota Gede. Itu ya seperti itulah saya menjelaskan agar apa ya, anak cucu saya nggak kehilangan, Mas. Jujur aja, saya prihatin. Anak saya sekolahin 1 sampai 2 Jepang sampai sekarang tinggal di Jepang. Jadi saya menganggap bahwa iki nak leluhurmu ojo lali. Kon urip sudah 8 tahun di Jepang, di Amerika jadi konsultan, tapi
Papa ndak bangga sama kamu loh ya. Saya bangga sama adabmu. Itu jangan sampai kon kehilangan Jawamu. Itu jangan sampai kamu kehilangan budayamu. Itu karena budaya, adab itu lebih tinggi. Ya berjalan seiring dengan ilmumu, adabmu harus kamu tingkatkan. Karena kamu terahnya ini. Mbah buyutmu di sini. Kalau kamu meninggal pun harus di sini. Gitu ya. Karena masih banyak ya, termasuk yang jadi rektor di Tebu Ireng Pak Hafid Maksum itu adalah paman saya, Mas. Mohon maaf sekali, nggih. Jadi Mbah Dur, kalau saya bisa disambungkan dengan Bu Nuria, monggo. Bu Nuria adalah teman sekamar dari ibu saya. Nggih. Teman sekamar dari ibu saya. Dan beliau pasti mengenal. Nggih, beliau pasti mengenal dengan keluarga Tebu Ireng. Kalau dari pihak yang orang tua saya satunya, pondoknya dekat dengan keluarganya Darul Ulum, Mas. Mohon maaf. Mas Lukman yang rektor itu, yang putranya Yai Mustain, itu adalah kalau manggil bapak saya paman, mohon maaf. Jadi dari pihak Tebu Ireng saya nyambung, dari pihak ke Peterongan Darul Ulum saya nyambung. Mohon maaf, jadi kalau ada kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Karena seperti itu yang saya prihatinkan, sejarah kita dibalik, sejarah kita dijajah, jati diri kita diambil, ya, supaya ulama-ulama di Nusantara itu derajatnya dikalahkan oleh ulama-ulama pendatang. Yang ceritanya memang begitu kok, Mas. Mereka itu dibawa penjajah sebagai antek penjajah untuk menandingi perjuangan dan gitu. Saya itu nih, abah saya itu bahkan menyaksikan, mohon maaf ya, ini saya buka sedikit. Beliau mengucap di depan saya, kamu tahu Karno itu? Dia bilang manggil gitu. Karno siapa, Bah? Pak Karno itu lahirnya di mana? Mohon maaf ya, ini udah ada selisih pendapat. Karena beliau dilahirkan dibilang di Blitar. Siapa bilang? Pak Karno itu lahirnya di Peloso, Jombang. Itu ada rumahnya kalau tidak percaya kamu. Dari kecil Pak Karno, abah saya lebih tua dari Pak Karno, mohon maaf. Wong Karno itu lahirin nang ngene Peloso gitu bilang. Itu. Makanya saya ya sudah, sekarang yang generasi-generasi itu mempertanyakan kembali, Mas, mohon maaf. Supaya pelurusan sejarah bahwa Pak Karno itu lahirnya bukan di Blitar. Karena beliau ibunya di Bali ya, mohon maaf. Ibunya di Bali, bapaknya guru yang ditugaskan di Singaraja. Nah, dari situlah saya itu seneng gali sejarah. Dari kecil saya sudah, kalau abah saya balapan kuda, naik pacuan kuda, saya selalu dengan putu-putunya itu selalu menerima piala, kemudian dikelilingkan di lapangan. Gitu ya, moga-moga aja cerita saya sedikit ini bisa menginspirasi jenengan sedoyo, bahwa memang di buku yang saya pegang, buku yang saya pandu, pimpinannya Mbah Hasim di Laskar Condromowo, Mas, namanya, sampai ada pondoknya di lereng Lawu itu bisa terhubung semua di sini. Nanti kalau ada yang jenengan tanyakan tentang pangkat atau peperangan yang di daerah Jombang, daerah mana, Soma di daerah Kesamben, siapa pemimpin batalionnya ada lengkap di saya. Siapa pemimpin regunya, siapa kalau di Kesamben itu semua dipimpin oleh Brigjen Kletarto, yang patungnya ada di Jombang itu. Sebagai panglima utamanya, di bawah Mbah Hasim juga tapi. Tapi itulah struktur-struktur ada lengkap kok di saya, baik pangkat komandan regu maupun pangkatnya prajurit, termasuk paman-paman saya yang dimakamkan di tempatnya makam keluarga, nggak mau dimakamkan di Pulau Sampurno ya, makam pahlawan, tapi dikasih tanda perjuangan bendera merah putih dan mendapatkan sertifikasi sebagai pejuang di zaman dahulunya, termasuk yang paman saya masuk ke peta ke dari BPU PPKI itu loh, iya, sampai pangkatnya kapten, ada di tempat itu. Mbah saya, adik dari mbah saya, mohon maaf, saya namanya Mbah Manan namanya. Tahan dulu ya Kang Sodalimo ya, tahan dulu ya. Mas Rud, salam, buka mic-nya Mbah. Bang Nanang izin nanya dulu sebentar ke Bang Sodalimo. Oke, judul bukunya apa, Mbak? Masih dijual bebas nggak? Wallahu a'lam ya kalau dijual bebas ya. Saya ini dapat dari teman-teman yang di Jombang ya, Mas. Oh
Jadi judulnya Jejak Laskar Hizbullah Jombang TNI Batalion 39 Condromowo Divisi 1 Jawa Timur. Ya. Terus kemudian pustakanya terbitnya Pustaka Tebu Ireng. Coba tanya sama Kang Pribumi. Mas Sodolimo Pak kayaknya Arman internal sama Kang itu nggak Pribumi itu. bebas. Oh ya ada. Oke. Nggih. Insya Allah internal ini Mas, kayaknya. Nggih, hanya yang berkaitan aba-abanya masuk di situ, kakek saya. Nggih, ya, betul. Itu saya yang dikirimin dari sana Mas. Nggih. Halo keluarga Tapi nih. jangan salah, dan Mas Sodolimo, buku itu bisa jadi ada di Leiden atau Truppen Museum tentara di Belanda. Bapak saya tuh TP Purwokerto sama teman-temannya kan bikin buku tuh, TP Perjuangan TP Purwokerto. Ternyata ketika ke Belanda, saya diajak Bapak itu ngelihat itu di Truppen Museum ada buku itu. Mereka selalu mencari data-data tentang Indonesia. Lanjut, Nang. Leres. Kang Afrid, tolong bisa dibuka mic-nya. Frat Afrid. Oke, terima kasih. Dari apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan, maka kesimpulannya satu, bahwa Pak Alawi bukan bagian dari pejuang bangsa untuk memerdekakan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya pikir itu kesimpulan saya. Terima kasih. Setuju. Oke. Monggo Ki dan Rahmat monggo. Nang, lu senyum dikit Nang, jadi host cemberut. Senyum dong, senyum. Senyum dong Di bawah Poromiarso ingkang minulio pada protes. Iki komale api edukasi, ini tapi ada hostnya Den cemberut. Rahmat, ada Dan Sodolimo juga ya agak sedikit kaget mungkin. Ini direpot berulang-ulang Bang. Jangan Ini tegang, direpot tegang. berulang-ulang. Ini aku ini ya Allah. Sebentar toh TikTok. Ini lagi edukasi bangsa TikTok. Nggih, monggo. Ya Allah. Saiki Ahmad. Den Mas Juru Martani monggo. Bentar ya, saya lagi ini utek-utek HP nih, repot semua nih. Monggo lanjut teman-teman. Assalamualaikum, salam takdim kagem eyang ya Waalaikumsalam gitu Matani, salam rayu, sagung kumati. Alhamdulillah apa yang menjadi narasi Romo Yai menjadi semangat bagi saya sebagai punya jiwa mudanya masih bangkit, karena kalau bukan kita penerus dari sejarah leluhur, siapa lagi? Karena nantinya juga kita mempunyai keturunan duri ya, anak cucu. Kalau bukan kita yang sekarang dalam meluruskan sejarah para leluhur kita, nanti 10 tahun, 20 tahun anak cucu kita itu mau kemana? Nggih, leres Mas. Lajeng para leluhur kita yang benar-benar berjuang dalam era kemerdekaan, sebelum pra dan kemerdekaan itu telah istilahnya darah, nyawa, harta, demi apa? Demi kemuliaan keluhuran anak cucunya yang sekarang ini telah dirusak sejarah peradaban leluhur kita. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh berpangku tangan. Saatnya kita bangkit untuk meneruskan perjuangan para leluhur kita. Kita hanya istilahnya kita itu menjaga jangan sampai sejarah ini, bumi ini diklaim, dijarah, dijajah oleh kaum yang tidak pernah berterima kasih telah memakan saripati di bumi Nusantara ini, tapi telah melakukan suatu kendoliman, kemungkaran yang benar nyata. Leluhur kami jelas, leluhur kami dari yang Semodiningrat, yang Jurmertani, Panembahan Bodo, yang Pangeran Diponegoro, Kiai Kategan, tokoh-tokoh Trah Mataram yang berjuang waktu itu telah dirubah sejarahnya. Makanya kami, yang sewu bukan kami tadi itu menunjukkan
eh, apa itu serat kekancingan, isbat itu bukan karena kesombongan, tapi ini untuk membuktikan. Kita harus butuh manusia bukti data Nggih. untuk Nggih, melawan dari orang-orang yang istilahnya ingin mulia tapi merampas kemuliaan leluhur kita. Apakah kita pantas diam? Tidak, kita tidak akan pernah diam. Apapun yang diajarkan leluhur kita, tidak akan pernah diam selama orang-orang ini ingin merampas kemerdekaan kita yang akan dijadikan jongosnya. Jangan sampai. Karena saya sudah merasa menjadi 20 tahun menjadi tukang pijat kabut. Tapi di situ saya dapat Oh, tukang pijit ke juru. Kalau saya Habib tidak pernah tak gagas sih. ya, karena waktu itu Romo Yai, saya itu kan didhawuhi kalih Romo Yai guru saya. Ono Nggih. melu majelis ratib, kono kowe leh ngerti ngelmune, ngerti jati diri. Engko nak